Pertama sih sebetulnya ini kan kita kemarin sudah discuss dengan Pak Dirjen PPI Kemendag gitu ya, karena memang pemerintah ada kepentingan. Saya juga nggak tahu kepentingannya apa ya. Mungkin ada juga yang di-offer oleh yang diminta oleh pemerintah untuk Bangladesh buka marketnya, dan itu bukan tekstil pastinya. Karena kita tahu kalau request offernya kan kita tahu tekstil, kita nggak minta tekstil ke sana, tapi Bangladesh minta tekstil. Kita nggak tahu pemerintah minta apa ke sana. Cuman kemarin kita sudah discuss dan akhirnya kita minta kalau karena pemerintah pun ada kepentingan, kita pun kan nggak bisa selfish ya. Artinya boleh, tapi kita minta staging ya. Artinya staging ini tidak langsung begitu tanda tangan langsung 0%, karena itu akan langsung suffer industri. Kita berkaca dengan ASEAN Cina waktu itu, Indonesia Cina itu langsung suffer gitu. Padahal stagingnya 5 tahun gitu ya. Stagingnya 5 tahun tapi industri langsung suffer ya, yang asalnya neraca perdagangan kita dari 7 miliar langsung turun drop jadi 3 miliar US dollar. Perdagangan kita yang asalnya positif dengan Cina untuk tekstil positif sekitar 300 ribu US dollar langsung drop jadi minus 1 miliar US dollar gitu. Jadi ini nggak berimbang gitu. Nah ini yang kita hindari ya. Jadi jangan sampai dihindari, jangan sampai kita masuk era sakit lagi, karena dengan perjanjian dagang ASEAN Cina itu kita betul-betul sakit selama dari 2012 sampai kemarin sampai 2020 gitu ya. 2021 baru kita bisa mulai up, 2022 awal ini kita mulai bisa up. Nah, jadi kita minta di staging ya mungkin 10 tahun gitu ya, tidak langsung jadi. Dan kita juga minta rule of origin-nya clear. Ini rule of origin ini nggak pernah clear. Maksudnya kita minta 3-step proses, 2-step proses, tapi pada kenyataannya juga nggak pernah diperiksa ya. Jadi ada bahan bakunya dari mana aja, ekspor ke sini juga nggak bisa. Berkaca dengan waktu itu AFTA ya, free trade, begitu dibuka ternyata import garment sama tekstil dari Singapura itu banyak banget. Padahal clear ininya rule of origin-nya, kita untuk minta diteliti ya, minta diselidik, tapi juga nggak diselidik. Jadi ini juga hal-hal seperti ini mitigasinya ya, tadi disampaikan Mas Ahmad, mitigasinya ini juga harus clear gitu ya, dan harus semuanya paham. Jadi tidak hanya Kementerian Perdagangan saja yang paham, tapi semuanya kementerian paham. Karena kayak safeguard itu kan harus ada tim kepentingan nasional, dan itu ada Bappenas ada di situ, Kementerian Kemenkomarves ada di situ, Kemenko Ekonomi di situ, Perdagangan, Perindustrian juga ada di situ. Jadi semuanya harus satu paham mitigasinya. Jadi jangan sampai ini hanya dipush oleh perdagangan, tapi mitigasinya nanti saling lempar begitu. Oke, harus ada sinergi dalam mitigasinya. Pak Heri, seperti apa tanggapan Anda? Safeguard atau perlindungan seperti apa sih yang dibutuhkan gitu terkait dengan perjanjian ini supaya tidak seperti terulang lagi dengan perjanjian dengan negara lain sebelumnya? Ya, pertama betul ya. Jadi sebelum safeguard, ya, saya rasa pemerintah perlu menimbang kembali ya terkait dengan permintaan Bangladesh untuk membuka produk-produk seperti yang tadi disampaikan Pak Retma, bahwa kalau memang dia mau garment masuk ke Indonesia ya, pemerintah perlu tahu kondisi industri garment Indonesia ini seperti apa sekarang, kinerja seperti apa, dan yang paling penting adalah kemampuan menyerap tenaga kerja. Industri garment ini kan sangat luar biasa ya, sehingga kalau ada masuk import garment dari Bangladesh yang ini berpotensi menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri garment dalam negeri, tentu saja nanti pada akhirnya yang akan dikorbankan kan tenaga kerja seperti itu. Ini yang harus menjadi catatan penting seperti itu ya. Kemudian yang kedua, apabila memang pada akhirnya ya secara politis PTA ini diteken dan kemudian garment tetap menjadi salah satu cakupan dalam PTA ini, ya harus ada langkah berikutnya ya, yaitu misalnya safeguard. Nah, safeguard ini kan tentu perlu adanya dukungan dari berbagai lintas KL ya, karena kalau kita ingin berdaya saing ya kita harus memiliki daya dukung lintas sesama. Kalau tidak ada daya dukung mustahil bisa tercipta daya saing. Jadi pertama tadi ya, sebelum kita ke safeguard kita perlu mempertimbangkan dulu, pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya ya. Saya rasa harus ada pengujian itu secara akademik dampaknya kerjasama Indonesia PTA dengan skenario produk-produk yang memang dicantumkan seperti itu. Dampak ekonominya seperti apa, dampak terhadap penyerapan tenaga kerja seperti apa, dampak terhadap pertumbuhan industri seperti apa, sehingga baru bisa dilihat hasilnya dan bisa diputuskan nanti seperti apa lingkup kerjasamanya seperti itu. Oke, baik Pak Retma, tadi Pak Heri mengatakan dikhawatirkan ini akan ada ancaman bagi industri garmen dalam negeri. Nah, kalau dari asosiasi sendiri perhitungannya seperti apa sih Pak terkait dengan tenaga kerja jika nantinya PTA ini betul-betul diteken dan kemudian
langsung 0% dari untuk Bangladesh ini, berapa sih Pak potensi PHK yang nantinya akan melanda para tenaga kerja khususnya di bidang garmen ini? Ya karena ini kan Bangladesh ini kan dia 160 HS itu yang pakaian sehari-hari kita pakai ya. Artinya itu sangat-sangat besar dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dan yang paling besar produsen di situ adalah IKM. Kalau tekstil secara keseluruhan tenaga kerja kan sekitar 3, juta orang itu untuk industri menengah besar, termasuk mencakup industri hulu sampai industri midstream dan untuk garment yang besar yang ekspor gitu ya. Tetapi kalau yang orientasi pasar domestik itu kebanyakan dikerjakan oleh industri kecil atau kita sebut biasa konveksi. Nah, konveksi ini kita identifikasi lebih dari 2 juta orang gitu ya, 2 juta orang. Jadi kalau ini diimplementasi langsung 0%, market kita banjir, perhitungan kami di IKN-nya sendiri ada 2 juta orang, sampai ke hulunya akan berpengaruh gitu untuk penyerapan bahan baku kain dan benang itu juga pasti akan berpengaruh berkurang. Dan jadi totalnya mungkin kita bisa hitung sekitar 3 juta orang kalau ini langsung diterapkan. Bisa kehilangan pekerjaan sekitar 3 juta orang. Pak